Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Senin 7 Maret 2022. Kita memasuki masa Prapaskah pekan pertama. Di masa Prapaskah ini kita masuk ke dalam diri untuk merenungkan, untuk solider dengan Kristus yang sengsara dan wafat, dan solider dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang menderita bersama Kristus. Untuk itu, pertama-tama mari kita dengarkan bacaan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Penginjil Matius hari ini memberikan kemasan pesan keselamatan dan kriteria keselamatan dalam sebuah skenario pengadilan terakhir. Seseorang akan dikelompokkan ke dalam kawanan domba yang berkumpul di sebelah kanan jika melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang lapar, yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit, dan yang ada dalam penjara. Yesus mengidentikan dirinya dengan mereka yang berkondisi seperti itu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi mereka itu sama dengan melakukan atau tidak melakukan terhadap Dia. Bagi mereka yang tidak melakukan sesuatu bagi orang-orang itu, akan dikelompokkan ke dalam kawanan kambing
yang tidak mendapat keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk bersolider dengan mereka yang berkekurangan, karena mereka itulah tanda nyata kehadiran Tuhan sendiri di dunia ini. Yesus hadir secara nyata dalam sesama kita yang berkekurangan. Bedanya saja adalah bahwa Yesus bisa disembah, sementara sesama manusia tidak bisa disembah. Di dunia ini kita diundang untuk melakukan karya amal, sambil tetap terbuka pada kerahiman atau belas kasih Allah yang melampaui semua usaha amal bakti manusia di dunia ini. Syarat menikmati kehidupan kekal ternyata juga tergantung sejauh mana kita memberi apa yang kita miliki, walaupun dari kekurangan atau keterbatasan kita. Sejauh mana kita memberi diri bagi pelayanan sesama dan bagi pelayanan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun bila kami kurang peka melihat dan memperhatikan sesama kami yang menderita. Semoga kami berani menerima dan membantu mereka sebagai kehadiran-Mu yang nyata di tengah kami. Amin. Tuhan memberkati.